Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan mendapatkan hidayah dan ridha di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Para ulama mengkategorikan ada 5 golongan orang-orang yang matinya akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, atau bisa kita katakan matinya dalam keadaan buruk. 5 golongan itu, yang pertama al-mutahawinu bis shalah, orang-orang yang melalaikan salat, kemudian yang suka meminum minuman keras, kemudian wal aquli walidain, durhaka kepada kedua orang tua, yang keempat kemudian menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan yang terakhir yaitu yang suka melakukan perbuatan dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk ke golongan yang pertama, yaitu yang suka melalaikan salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Akan tetapi jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat. Siapakah orang-orang yang salat itu? Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib kita imani. Salat merupakan tiang agama. Jadi barang siapa yang melaksanakan salat, maka ia telah mengokohkan agamanya. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Maka dari itu, jikalau ada seorang muslim yang selalu atau senantiasa meninggalkan salat, melalaikan salat tanpa ada uzur tertentu, maka orang-orang seperti ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, atau matinya dalam keadaan buruk. Na'udzubillah. Kemudian golongan yang kedua, yaitu yang suka meminum minuman keras. Sebagaimana kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar haram hukumnya. Para ulama telah menetapkan bahwasannya orang yang meminum khamar ataupun orang yang mabuk, maka itu haram hukumnya. Maka ditetapkan hukumnya itu haram bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Jadi barang siapa yang senantiasa selalu meminum minuman keras, apalagi mabuk, jadi orang seperti ini matinya akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, atau matinya dalam keadaan buruk. Na'udzubillah. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu wal aquli walidain, yang suka durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang mungkin yang sudah tua ataupun yang masih memiliki orang tua, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita, ayah maupun ibu kita, karena merekalah yang telah membesarkan kita, merekalah yang telah mendidik kita. Maka dari itu, jikalau ada seorang anak ataupun remaja maupun orang dewasa yang masih memiliki kedua orang tua dan dia senantiasa durhaka kepada kedua orang tuanya, selalu melawan apa kata mereka, tidak pernah mendengar nasihatnya, maka orang-orang seperti ini matinya dalam keadaan su'ul khatimah atau matinya dalam keadaan buruk, na'udzubillah. Kemudian golongan yang keempat yaitu yang selalu menyusahkan ataupun menzolimi muslim lainnya. Wa amma dhulmul ladzi la yatrukuhu Allahu fa dhulmul ibadi ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'dhi. Allah tidak akan membiarkan seseorang menyusahkan muslim lainnya sampai ia menyelesaikan urusannya. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang taat beragama, kita sebagai seseorang yang memeluk agama Islam, hendaklah selalu mengikat tali silaturahim. Jangan pernah menyusahkan ataupun menzalimi muslim lainnya, apalagi saudara kita sendiri. Maka dari itu, jikalau ada seorang yang selalu menyusahkan ataupun menzalimi muslim lainnya, apalagi temannya sendiri ataupun sesama saudaranya Islam, maka orang-orang seperti ini matinya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kemudian golongan yang terakhir yaitu yang selalu melakukan perbuatan dosa besar. Contoh perbuatan dosa besar seperti contoh berzina, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra tentang berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan jalan yang buruk dan perbuatan yang keji. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mendekati zina, karena Allah juga melarang di dalam Al-Qur'an jangan pernah mendekati zina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kamu memakan harta sebagian di antara kamu dengan jalan yang batil. Maka dari itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita memakan harta muslim lainnya. Jangan pernah kita memakan harta sesama saudara kita, apalagi harta sesama muslim. Jadi barang siapa yang selalu melakukan perbuatan dosa besar seperti contoh berzina, membunuh tadi, apalagi mencuri, maka orang-orang seperti ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 5 golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حسنا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ونفسا شابعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة